البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana sekarang kita akan masuki halaman yang ke-119 mengenai pembagian kekufuran dan juga jenis-jenisnya. Itu kan? Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah aqsamul kufri wa anwa'uhu. Pembagian-pembagian kekufuran dan jenis-jenisnya. Al-kufru kufran. Perhatikan baik-baik. Kekufuran itu ada dua jenis. Halaman 119, perhatikan halaman 119. Halamannya sama atau enggak? Sama ya. Nah, barakallahu fikum. Al-awwal yang pertama, kufrun yukhriju minal millah. Kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Jadi kekufuran terbagi menjadi dua. Paham ya? Menjadi dua. Kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Paham ya? Kita ambil pembagian yang pertama dulu. Wa huwa khamsatu anwa'in. Jenis-jenis kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam itu ada 5 macam atau 5 jenis. Perhatikan baik-baik. Jadi kekufuran secara garis global, garis besar terbagi menjadi 2. Kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam dan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam itu terbagi menjadi 5 macam lagi. Paham ya? Kita lihat. Laman tahal muallif rahimahullah min dzikri syirki wa anwa'ihi syara'a fi bayanil kufri. Tatkala muallif telah selesai menyebutkan kesyirikan dan juga jenis-jenisnya, beliau syara'i maknanya bada'a. Beliau memulai menjelaskan tentang kekufuran. Apa maksudnya ya? Nah, karena syara'an termasuk min af'al syuru', kan itu, na'am. Yang maknanya bada'a. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kata beliau, qala syarih asbahullah wal kufru lughatan, perhatikan baik-baik. Kekufuran secara bahasa itu adalah, jadi kekufuran memiliki dua makna ya, makna secara bahasa dan makna secara istilah atau secara syariat. Wal kufru lughatan, dan kekufuran secara bahasa itu maknanya adalah yutlaqu 'ala taghtiyati was-satr wal juhudi wa ghairi dzalik. Jadi kekufuran secara bahasa itu terkadang digunakan untuk makna taghtiyah. Taghtiyah itu tertutup. Jadi orang kalau sudah na'am barakallahu fikum terjatuh dalam kekufuran, tertutup dia, tertutup keimanannya. Paham ya? Sehingga ya bisa na'am barakallahu fikum tertutup keimanannya secara keseluruhan sehingga dia terjatuh dalam kekufuran, kafir, atau tertutup keimanannya sebagiannya sehingga dia berkurang keimanannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Dan kekufuran secara bahasa terkadang digunakan untuk makna taghtiyah, tertutup. Was-satr, na'am, terhijabi atau tertutup, artinya sama. Wal juhud, itu penentangan. Na'am, jadi al-kufru terkadang maknanya adalah al-juhud, yaitu menentang atau penentangan. Wasyirku wal kufru qad yutlaqani bi ma'nan wahid. Terkadang kesyirikan dan kekufuran itu terkadang dua-duanya diletakkan, digunakan untuk satu makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syirik itu juga kekufuran, kekufuran itu juga kesyirikan. Terkadang seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Orang-orang kufar yang beragama selain agama Islam, secara tidak langsung mereka musyrikun enggak? Musyrikun karena menyembah selain Allah Ta'ala. Paham belum? Jadi orang-orang kufar yang mereka beragama selain agama Islam, secara tidak langsung mereka musyrikun enggak? Musyrikun. Nah, karena mereka beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi terkadang dua lafaz ini, lafaz syirik dan al-kufr, dua lafaz ini terkadang digunakan satu makna. Syirik itu ya kekufuran,
kekufuran itu ya kesyirikan. Paham? Nah, barakallahu fikum. Walaupun di sana ada rincian yang lainnya meletakkan bahwasannya na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am kullu musyrikin kafir wa laisa kullu kafirin na'am musyrikan. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Setiap musyrik itu kafir, tapi belum tentu apa? Belum tentu setiap kafir itu musyrik. Paham ya? Nah, mungkin ada orang yang kafir sebabnya karena mengolok-olok agama Allah. Mengolok-olok apa? Mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat Allah, tapi dia nyembah Allah. Kan secara tidak langsung tidak dikatakan musyrik dia. Cuman kekufurannya sebabnya karena mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini kaidahnya ya? Jadi ada yang mengatakan setiap musyrik itu kafir, tapi belum tentu setiap kafir musyrik. Karena ada orang yang terjatuh dalam kekufuran sebabnya bukan karena musyrik. Sebabnya bukan karena kesyirikan. Paham ya? Mungkin karena menentang ayat-ayat Allah, atau karena menghina Nabi Allah, atau menghina ayat-ayat Allah. Paham maksudnya ya? Nah, itu nanti gamblangnya bisa dilihat dalam kitab Subulus Salam. Nah, syarah terhadap Nawaqidul Islam yang syarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah taala. Kitabnya sangat tipis, enggak terlalu tebal segini, cetakan Saudi, bagus sekali. Nah, Subulus Salam. Nah, barakallahu fikum, judulnya Subulus Salam. Syarah terhadap Nawaqidul Islam. Pernah lihat antum kan? Belum? Nah, dijual banyak deh, banyak dijual di maktabah-maktabah, perpustakaan-perpustakaan penjual kitab sana itu. Nah, itu rincian sangat bagus sekali disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Bahwasanya nah barakallahu fikum keterkaitan antara kekufuran dengan kesyirikan. Wa huwal kufru billah, yang mana nah barakallahu fikum kesyirikan dan kekufuran tersebut terkadang diletakkan digunakan untuk satu makna. Apa maknanya? Al-kufru billah. Maksudnya adalah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nam wasmun liman la imana lahu. Terkadang kekufuran itu digunakan untuk nama bagi orang yang tidak punya iman sama sekali. Jadi orang kalau tidak punya iman sama sekali maka dikatakan dia kafir. Paham ya? Karena jangan sampai keliru ya. Pelaku dosa besar, nah yang dia masih memiliki keimanan itu tidak dihilangkan keimanan secara total. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maksudnya hadis itu perhatikan baik-baik, tidaklah seseorang itu berzina melainkan ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Maksudnya tidak dalam keadaan mukmin imannya sempurna. Bukan mukminnya hilang total itu enggak. Nah, ada pun yang mengatakan imannya hilang total kemudian balik lagi, itu keliru. Paham ya? Karena kalau ucapan imannya hilang total berarti kafir enggak? Hati-hati. Kalau mengkafirkan pelaku dosa besar adalah pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij wa'iyadzubillah. Karena Khawarij mempermisalkan pelaku dosa besar itu bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal 9, enggak dikatakan 10 lagi. Paham ya? Nah, orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan mukmin lagi. Padahal menurut mazhab atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya sahibul kabirah mu'minun bi imanih naqisul iman. Itu dihafalkan itu. Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mu'minun naqisul iman. Dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Jangan dikafirkan, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena Khawarij berkaitan masalah pelaku dosa besar, dia berseberangan dengan pendapat Murji'ah. Pendapat apa? Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna. Bayang. Pelaku dosa besar imannya sempurna walaupun berjudi, berzina, minum khamr, enggak masalah, enggak pengaruh. Imannya tetap stabil, sempurna. Itu kelompok apa? Murji'ah. Karena Murji'ah keyakinannya apa? Tidak memasukkan yang namanya amalan dalam definisi iman. Lah imannya bagaimana? Iman cukup diyakini saja. Satu. Yang satunya lagi mengatakan iman cukup diucapkan saja walaupun enggak meyakini. Dua. Yang ketiga dia bergaya sok dia. Enggak cukup, iman itu harus diyakini dan harus diucapkan tapi enggak perlu amalan. Nah ini, masih keliru juga. Nah, ini ada 3 versi. Nah, Murji'atul Fuqaha, Murji'ah Al-Karamiyah, Murji'atul Jahmiyah, semuanya Murji'ah 3 jenis tadi itu menghilangkan amalan dari definisi iman. Adapun Ahlus Sunnah bagaimana? Amalan harus. Amalan harus, barakallahu fikum. Karena kalau enggak ada amalan bagaimana? Untuk dinilai seseorang itu naik turunnya sebuah keimanan ya tergantung amalan tadi. Ya enggak? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah keimanan dengan ketaatan dan berkurang dengan
kemaksiatan. Nah, sekarang ketaatan kemaksiatan amalan bukan? Amalan. Jadi jangan sampai kita terlalu hulu, ekstrim di dalam meniadakan keimanan pelaku dosa besar seperti orang Khawarij, dan jangan pula kita ekstrim atau hulu di dalam menetapkan keimanan terhadap pelaku dosa besar. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan. Nah, barakallahu fikum, pertengahan di dalam menilai pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar mukmin atau kafir tadi? Nah, berarti Khawarij nanti kalau kafir. Allah musta'an. Pelaku dosa besar mukmin atau kafir tadi? Mukmin tapi berkurang keimanannya. Dihafal itu. Pelaku dosa besar enggak kafir, mukmin tapi naqisul iman, berkurang keimanannya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Waqad na'am barakallahu fikum waqad yufarraq bainahuma, terkadang dibedakan antara keduanya. Keduanya, maksudnya kedua lafaz syirik dan na'am kekufuran. Fa yukhassu asyirku biqasdil awsan wa ghairiha minal makhluqat. Terkadang syirik itu dikhususkan untuk apa? Untuk perbuatan yang mengarah kepada berhala-berhala, maksudnya menyembah berhala atau yang selainnya dari kalangan makhluk-makhluknya. Intinya menyembah berhala, menyembah bebatuan, pepohonan, bulan, bintang. Nah itu, terkadang itu dikhususkan, itulah kesyirikan. Paham maksudnya ya? Terkadang seperti itu. Ma'al i'tiraf billah, bersamaan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, fayakunu al-kufru a'am, maka menjadilah yang namanya kekufuran itu lebih umum. Jadi kekufuran lebih umum ya. Maksudnya bagaimana? Kullu musyrikin kafirun wa laisa kullu kafirin musyrika. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi setiap yang namanya musyrik itu kafir. Tapi belum tentu setiap orang kafir itu musyrik. Karena sudah kami jelaskan tadi ya, orang kafir yang misalkan karena kekufurannya mengolok-olok agama Allah, atau kekufurannya karena menentang ayat Allah, atau kekufurannya karena mengejek nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, itu enggak sampai tingkatan musyrik. Paham ya? Tapi kafir. Kekufurannya karena mengolok-olok istihza tadi itu sebabnya. Paham ya? Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, di sana disebutkan sekitar 10. Itu bukan pembatasan namun yang inti yang paling besar. Pembatal-pembatal keislaman, di antaranya istihza bidinillah. Mengolok-olok, mengejek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kekufuran lebih umum. Kekufuran itu lebih umum. Ada kekufuran yang sebabnya karena kesyirikan, ada kekufuran yang sebabnya karena mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah ya? Jadi mana yang lebih khusus? Kekufuran atau kesyirikan yang lebih khusus? Kekufuran. Kesyirikan. Kesyirikan. Kekufuran lebih umum. Karena kekufuran bisa mencakup apa? Sebabnya karena kesyirikan, dan juga mencakup sebabnya karena mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan lingkupannya sempit, karena setiap kesyirikan kekufuran itu istilahnya. Barakallahu fikum. Tentunya yang dimaksud itu adalah syirik yang syirik akbar. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa inna man qasamal kufr ila naw'ain, dan hanya saja kekufuran dibagi menjadi dua jenis, akbar wa asghar. Perhatikan baik-baik. Jadi kekufuran itu saja juga terbagi menjadi dua jenis, kufur akbar dan kufur asghar. Kekufuran yang besar dan kekufuran yang kecil. Liwurudin nususi bikullin minhuma, karena datangnya dalil-dalil mengenai masing-masing keduanya. Ini datang dalil mengenai masing-masing keduanya. Mahum ya? Wa annal asghara la yasil ila haddil akbar. Tapi kekufuran yang kufur kecil tidak sampai ke tingkatan kufur yang besar. Jadi kekufuran terbagi menjadi dua, kufur akbar sama kufur asghar. Itu perhatikan baik-baik itu. Dan kekufuran yang kufur kecil tidak sampai tingkatan kufur akbar. Kama taqaddama fi naw'i syirki, sebagaimana telah lewat pada dua jenis kesyirikan, ya, hampir mirip. Syirik terbagi menjadi dua, syirkun akbar, syirkun asghar, kan itu. Berikutnya, fal awwal min naw'il kufri kufrun akbar. Maka yang pertama dari dua jenis kekufuran adalah kufur akbar. Yukhriju minal millati bil kulliyah, yang mana pelakunya atau perbuatan kekufuran kufur akbar ini bisa mengeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan, kafir.
Maksudnya ini kan? Maksudnya adalah kafir, keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Naam. Wa yujibu al-khulud fin nar wal iyadu billah. Naam. Dan akhirnya mewajibkan atau mengharuskan kekufuran tersebut karena dilakukan oleh seseorang, mengharuskan untuk dia itu kekal di dalam api neraka wal iyadu billah. Naam, karena ancamannya berat. Sebagaimana sudah kita lewati di dalam ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya ke di neraka. Kemudian apa? Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, enggak ada penolong sama sekali. Nah, paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Hati-hati. Karena syirik akbar, nah barakallahu fikum, itu bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Wa huwa khamsatu anwa'in bil istiqra' wa tatabbu' kama taqaddam. Tapi pembagian ini, pembagian mengenai nah barakallahu fikum syirik akbar sebagaimana kita lewati ada 5 pembagian. Nah barakallahu fikum, sebagaimana pembagian ini dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Tatabbu' itu mengecek, meneliti, istiqra' itu membaca juga. Baik, tatabbu' itu mengecek, istiqra' itu meneliti, dicek, diteliti di dalam dalil-dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah, akhirnya disimpulkan ada 5 gitu. Sudah kita lewati semuanya. Mengenai pembagian syirik ya, ada syirik dalam ketaatan, ada syirik dalam mahabbah, sudah kita lewati semuanya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian sebagaimana dibaginya tauhid. Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, tauhid ar-rububiyah. Nah, pembagian ini dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Dalilnya adalah apa? At-tatabbu' wal istiqra'. Maksudnya penelitian dan pengecekan para ulama terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, akhirnya mereka menyimpulkan tauhid terbagi menjadi 3. Karena kalau antum cari nas gitu dalilnya, dalilnya ada tauhid uluhiyah, nas tulisannya gitu enggak ada. Tauhid terbagi menjadi 3. At-tauhidu yang qasimu ila salasati aqsam. Dalil yang wujudnya seperti itu langsung enggak ada. Maksudnya ya? Nah, oleh karena itu dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Para ulama meneliti dan mengecek dari dalil Al-Qur'an was sunnah, akhirnya tidaklah mereka menjumpai kecuali 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat an-naul awal, jenis yang pertama kufrut takdzib. Kekufuran yang bentuknya at-takdzib, mendustakan. Hati-hati. Nah, kekufuran yang bentuknya apa? Mendustakan. Imam mendustakan al-haq, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan as-sunnah, mendustakan nabi-nabi Allah atau semisalnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Wa man azlamu, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang dia membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala dengan sebuah kedustaan. Nah, atau mendustakan al-haq, mendustakan kenabian, mendustakan Al-Qur'an, lamma ja'ah, ketika al-haq tersebut telah datang kepadanya. Alaysa bi jahannama maswan lil kafirin? Naam, bukankah neraka jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir? Tentunya bala. Naam, paham ya? Nah, karena tempat kembalinya orang-orang kafir di mana? Di neraka jahanam. Wa bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali, dan mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, al-yahud wan nasara, orang-orang musyrikin, mereka apa? Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat ai an-naul awal min anwa'il kufri al-akbar kufrut takdzib. Jenis yang pertama dari jenis-jenis kekufuran, yaitu kufur akbar, adalah kufrut takdzib. Yaitu kekufuran yang bentuknya mendustakan. Hati-hati. Nah, karena mendustakan satu ayat saja terjatuh dalam kekufuran, apalagi mengolok-olok. Dalam artian mengolok-olok, kalaupun mengolok-olok dia tidak mendustakan, itu aja sudah terjatuh dalam kekufuran, apalagi sampai mendustakan.
Afwan ya, ana balik. Jadi mengolok-olok aja mengejek ayat dalam Al-Qur'an, itu mengolok-olok atau mengejek walaupun dia enggak mendustakan itu sudah terjatuh dalam kekufuran, apalagi kalau sampai mendustakan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, katakanlah, apakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya serta nabinya kalian mengolok-olok dan mengejek? La ta'tadiru, jangan minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Sebabnya cuma mengolok-olok, mengejek. Nah, barakallahu fikum, mengolok-olok dan mengejek ini kisahnya, kasusnya adalah sebagian, nah barakallahu fikum, waktu itu ada di zaman Rasulullah ketika pulang dari perang Tabuk ya. Nah, barakallahu fikum, ada segerombolan orang yang mengejek, mengolok-olok, mengejek para sahabat, yang diingat para sahabat dan Rasulullah itu. Mereka itulah orang-orang yang paling peduli dengan perutnya. Mereka itu adalah orang-orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Padahal yang mereka inginkan itu adalah Rasul dan para sahabatnya. Orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum, yang mengejek tadi ya. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, akhirnya mereka minta uzur, minta i'dzar. Ya Rasulullah, kami melakukan ini cuma bercanda, bersendogurau, bermain-main. Langsung turun ayat tadi itu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Naam, qad kafartum ba'da imanikum. Seperti itu. Langsung divonis kafir. Karena apa? Karena memang berbahaya sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat di sini. Wa huwa i'tiqadu kadzibir rusul. Maksudnya kekufuran yang bentuknya mendustakan adalah apa? Yaitu keyakinan mendustakan para rasul. Para rasul itu enggak ada, para rasul itu enggak ada sudah. Nah, barakallahu fikum, yang ada cuman Nabi kita Muhammad tok misalkan. Itu pun juga keliru. Paham ya? Kita harus meyakini adanya para rasul. Nah, barakallahu fikum, dan adanya para nabi. Harus kita yakini. Wa hadzal naw' qalilun fil kuffar. Jenis yang seperti ini, meyakini bahwasannya apa? Nah, mendustakan para rasul, ini jenis seperti ini sedikit sekali di kalangan orang kufar. Karena mereka meyakini ada gitu, cuman menentang. Paham ya? Bani Israil meyakini rasul ada, nabi juga ada, tapi mereka menentang, dan bahkan mereka paling banyak orang Yahud yang membunuh para nabi. Bukannya enggak meyakini, mereka meyakini. Cuman mereka memang, na'am barakallahu fikum, orang-orang yang mu'anid, yang menentang, sehingga nabi mereka pun dibunuh. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Fa innallaha ta'ala ayyada rusulahu bil mu'jizati. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan dan kekuatan kepada para rasulnya dengan mukjizat, Mukjizat para rasul tentunya banyak sekali. Nah, baik barakallahu fikum yang disebutkan mengenai ulul azmi minar rusul atau yang lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Al-Qur'anul Azim, kitab suci yang diturunkan dari langit yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semuanya benar, semuanya akurat, semuanya jujur, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Qur'anul Karim ditantang oleh Allah Taala, siapa yang mampu mendatangkannya? Enggak ada. Mendatangkan satu surat saja enggak mampu. Mendatangkan satu ayat saja enggak mampu. Paham ya? Nah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jika kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami, itu Rasulullah datangkanlah satu surat saja. Enggak mampu. Karena Al-Qur'anul Karim susunan dengan susunan yang sangat kuat dan balaghahnya tinggi. Yang maksudnya balaghah tinggi itu susunannya sangat rapi sekali. Nah, kalau misalkan akhirannya mansub semuanya. Azizan hakima aliman qadira, seperti itu. Paham ya? Nanti kalau misalkan susunannya misalkan jamak mudzakkar salim atau susunannya waw dan nun akhirnya semuanya seperti itu. Nah, hampir istilahnya itu intinya rapi. Tersusun rapi. Siapa yang mampu semua ini? Itu adalah kalamullah jalla wa ala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Kemudian datang juga tantangan yang lainnya. Di dalam ayat yang lainnya bahkan yang ditantang itu bukan hanya manusia, jin pun ditantang. Nah, barakallahu fikum, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini. Walaupun mereka saling bahu membahu, tolong menolong, saling kerjasama, enggak akan mampu. Mulai di dokternya, profesornya sama saja. Jin dan manusia berkumpul membikin
Na'am barakallahu fikum yang semisal Al-Qur'an enggak mampu semuanya. Apa maksudnya ya? Ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mukjizat-mukjizat yang lainnya masih banyak. Wa a'tahum minal barahin wal ayati ala sidqihim ma aqama bihil hujjah wa azala bihi al ma'dzirah. Naam, dan juga Allah Taala memberikan kepada mereka bukti-bukti, argumen-argumen dan tanda-tanda mengenai jujurnya para nabi dan rasul terhadap apa yang mereka sampaikan, yang dengan bukti tersebut telah tegak hujjah kepada mereka dan hilang pula udzur, enggak ada udzur lagi sudah. Paham ya? Nah, karena udzur itu diberikan kepada orang-orang yang apa? Yang belum tegak hujjah padanya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau sudah tegak hujjah padanya, maka bisa dikatakan tidak ada udzur lagi. Paham ya? Oleh karena itu kebodohan yang dapat udzur, na'am barakallahu fikum al-udzru bil jahli. Nah, kebodohan yang dapat udzur barakallahu fikum, perhatikan, adalah kebodohan yang bukan mu'anid. Kebodohan yang dia itu merasa bodoh dan ingin memperbaiki hingga hilang bodohnya. Tapi kebodohan yang terus-menerus, sudah dikasih tahu, dinasihati, dia pengennya biar bodoh aja lah. Nah, ini yang enggak dikasih udzur. Karena dia punya potensi, punya kekuatan, punya kemampuan untuk menghilangkan kebodohannya, tapi dia enggak mau. Tetap istimrar, continue di atas kebodohannya. Wah, biar bodoh aja lah. Karena semakin bodoh kan semakin enggak tahu syariat. Sehingga enggak banyak yang dikerjakan gitu. Karena semakin tahu syariat itu semakin banyak yang harus dikerjakan, semakin banyak harus tinggalkan. Nah, dia takut itu. Akhirnya dia terus-menerus di atas kebodohan. Nah, itu enggak ada udzur. Paham ya? Jadi orang yang dikatakan al-jahlu, kebodohan yang dapat udzur, adalah kebodohan yang mana? Kebodohan yang dia mengakui bahwasanya itu kebodohan dan berusaha untuk menghilangkannya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Tapi kalau sudah tahu dia bodoh, enggak mau berupaya, enggak mau berusaha menghilangkan, tetap di atas kebodohannya, itu enggak dapat udzur. Apa maksudnya ya? Ikhwani fi din azani wa zakumullah. Qala Allah Ta'ala an Fir'aun wa qaumih. Allah Ta'ala berfirman mengenai Fir'aun dan juga kaumnya, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka menentang terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya bahwa itu benar. Nah, hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakini, cuman mereka apa? Mengingkari, barakallahu fikum, menentang. Meyakini itu benar tapi menentang. Nah, karena apa? Sebabnya kedzaliman dan juga kesombongan. Fir'aun mengatakan, "Ma lakum min ilahin ghairi?" Gitu ya. "Ma lakum min ilahin ghairi?" Nah, jadi mereka tuh Fir'aun aja mengaku seperti itu. Kalian tuh jangan mengambil ilah lain selain aku. Nah, apa yang kalian lakukan dengan ilah-ilah selainku? Maksudnya itu mengaku Fir'aun sebagai ilahnya. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian atau Rabbmu yang maha tinggi. Bayangkan Fir'aun. Bukan berarti Fir'aun enggak yakini. Fir'aun meyakini Allah Ta'ala itu Rabbnya, meyakini, cuman na'am barakallahu fikum, menentang kebenaran tersebut karena kesombongan dan karena kedzaliman. Mafhum? Jadi keyakinan Fir'aun, keyakinan iblis tentang Rabb Subhanahu wa taala tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman karena baru tauhid ar-rububiyah. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.